Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota sebagai berikut. Kami dari program studi Bisnis Digital Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video ini, kami akan membahas mengenai konsep dasar ekonomi syariah. Pertama-tama, yuk kita cari tahu dulu definisi ekonomi syariah itu apa sih? Secara harfiah, kata syariah ini dapat diartikan sebagai jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui. Kemudian secara terminologinya, definisi kata syariah ini adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah. Namun, ada pula definisi lain yang merumuskan bahwa ekonomi syariah ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam. Dengan fitrahnya, ekonomi syariah ini merupakan satu sistem yang dapat mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh umat. Nah, selanjutnya, yuk kita bahas mengenai dasar hukum dan tujuan ekonomi syariah. Dasar hukum ekonomi syariah ini dibagi dua. Yang pertama ada landasan syariah, dan yang kedua ada landasan konstitusional. Seperti yang kita tahu, ajaran Islam ini memberikan jalan tengah yang adil untuk berbagai aspek. Nah, tentu saja ajaran Islam ini mengacu pada berbagai sumber yang telah ditetapkan. Sumber yang pertama, seperti yang kita tahu, pasti Al-Quran. Al-Quran ini adalah sumber utama pengetahuan sekaligus sumber hukum yang memberi inspirasi pengaturan segala aspek kehidupan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Selanjutnya, ada pula dalam surah Al-Imran ayat 138. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Quran ini adalah penerang bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan menggunakan Al-Quran ini, berarti kita, manusia ini menjalani hidup dengan mengacu pada buku pedoman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber kedua tentunya hadis atau sunnah Rasulullah SAW, yang berarti cara, kebiasaan yang merujuk pada perbuatan, ucapan, serta ketetapan dari Rasulullah. Nah, sunnah ini pada prinsipnya merupakan sumber hukum yang berisi tentang penjelas terhadap apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Jadi, hadis ini dapat menerangkan beberapa aturan lain yang memang belum diatur pada Al-Quran. Yang kedua yaitu landasan konstitusional. Jadi, pada tahun 2008 itu ditetapkan dua undang-undang. Yang pertama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jadi, dalam undang-undang itu disebutkan bahwa perbankan syariah ini bertujuan untuk pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Nah, selanjutnya yuk kita cari tahu mengenai tujuan ekonomi syariah. Tujuan yang pertama yaitu falah sebagai tujuan hidup. Nah, kata falah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya kemuliaan atau kemenangan. Jadi, dalam kehidupan dunia ini, falah mencakup 3 pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan dalam aspek akhirat, falah ini mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi. Tujuan yang kedua yaitu maslahah sebagai tujuan untuk mencapai falah. Jadi, maslahah ini terdiri dari 5 hal,
yaitu agama, jiwa, intelektual, keluarga, keturunan dan kehormatan, serta material atau kekayaan. Nah, kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia dunia dan akhirat. Nah, jadi intinya ekonomi syariah ini merupakan konsekuensi logis dari implementasi Islam secara kafah atau secara menyeluruh dalam aspek ekonomi. Nah, ada pula beberapa keunggulan pada ekonomi syariah. Jadi, ekonomi syariah ini patut dipertimbangkan sebagai prospektus bagi penegakannya. Di antaranya meliputi menjunjung kebebasan individu, mengakui hak individu terhadap harta, mengakui ketidaksamaan ekonomi antar individu dalam batas yang wajar, pemerataan distribusi kekayaan, larangan dalam menumpuk harta, serta menjaga keseimbangan kesejahteraan individu dan masyarakat. Dan tentunya, ekonomi syariah ini dapat bermanfaat bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi untuk seluruh lapisan masyarakat. Nah, jadi itu aja yang kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.